Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita akan belajar Al-Quran Hadis, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Untuk bab 1 ada materi pembelajaran tentang hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Untuk selanjutnya kita akan mencari pengertian dari mad itu sendiri. Mad adalah, kalau menurut bahasa, mad artinya panjang. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid ialah memanjangkan bacaan menurut aturan-aturan tertentu dalam bacaan Al-Quran. Jadi mad itu memanjangkan. Kemudian di sini ada contoh mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Untuk selanjutnya ada refleksi dari ketentuan dari membaca Al-Quran yang mengharuskan mempelajari tajwidnya juga. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Itu adalah refleksi dari mempelajari ilmu tajwid. Kemudian untuk selanjutnya pengertian dari mad iwad. Kita lanjut. Pengertiannya adalah hukum bacaan disebut mad iwad apabila ada fathah tanwin pada huruf akhir kata yang diwakafkan atau dihentikan. Cara membaca mad iwad yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Karena dihentikan, maka tanwin tidak dibaca lagi. Untuk lebih jelasnya bisa memahami contoh bacaan yang mengandung hukum mad iwad. Contoh kalimat mad iwad. Di sini ada beberapa contoh dari ayat Al-Quran yang diambil kalimat yang mad iwadnya saja. Pertama ada kalimat hisabai yasiro. Di sana ada huruf ro yang ditanwin tapi ketemu huruf alif, jadi bacaannya dibaca menjadi yasiro dan agak panjang. Kemudian untuk kedua ada fatham mubina. Yang ketiga ada nasran ajija. Kemudian ada bukrata wasila, amriha husra. Kemudian sududa. Kemudian ada kalimat wa taufiqa dan baligha. Dan di kalimat yang lain juga ada kalimat ghafurur rahima. Kemudian kana dha'ifa sami'an basyira azizan hakima. Itu adalah contoh kalimat mad iwad. Jadi ketika ada kalimat-kalimat tersebut, maka kalau di akhir berarti dibacanya tanwinnya hilang, seperti itu. Jadi dibaca agak panjang. Kemudian ciri-ciri mad iwad. Ketentuan hukum mad iwad berlaku apabila fathah tain pada akhir kata karena wakaf atau berhenti dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin sehingga harakat tanwin tidak lagi dibunyikan. Adapun cara membaca hukum mad iwad adalah dibaca dengan panjang 1 alif 2 atau 2 harokat atau 2 kutukan seperti panjang mad tabi'i. Kemudian pengertian mad layin. Di sini ada mad lain. Dikutip dari buku ilmu tajwid lengkap oleh H. Sayuti. Mad memiliki arti panjang sedangkan lain atau lain memiliki arti lunak atau lunas. Dihukumi sebagai mad lain apabila terdapat hukum mad atau alif, wawu, ya, baik yang berupa wawu sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kemudian contoh bacaan mad lain di sini ada di surat Al-Quras ya. Kalau dibaca full berarti seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Di sana ada madlin yang di ayat kedua, ketiga, dan keempat. Pada kalimat wasayib, al-bait, dan min khauf, di sana ada contoh mad lain. Kemudian ciri-ciri mad lain dihukumi sebagai mad lain apabila terdapat huruf alif, waw, ya, baik yang berupa waw sukun atau ya sukun didahului oleh huruf harokat fathah. Cara membaca mad lain adalah dengan cara lunak dan lemas. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian mad adil disukun. Secara istilah dalam ilmu tajwid, mad adil disukun merupakan hukum bacaan di mana suatu huruf dibaca dengan memanjangkan bunyi huruf mad yang bertemu dengan huruf sukun karena waqaf. Cara membaca hukum mad adil disukun dengan dibaca panjang, mau 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi di dalam Al-Quran banyak contoh kalimat mad adil disukun, seperti dalam surat Al-Ma'un, seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, di sana di tiap ayat di akhir kalimat di sana ada hukum atau contoh kalimat mad adil disukun. Jadi panjangnya mau 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jenis mad adil disukun ada 3. Pertama, ini dari cara membacanya ya. Pertama dari ada mad adil disukun tul atau panjang, artinya 3 sampai 6 harokat. Yang kedua, tawasud atau pertengahan panjangnya, artinya 2 alif 4 harokat. Yang ketiga, qasar atau pendek, yaitu 1 alif 2 harokat. Untuk selanjutnya itulah yang namanya hukum tajwid dari iwad, madlin, dan mad adil disukun. Untuk anak-anak, selamat belajar untuk Al-Quran hadisnya. Semangat, karena dengan mempelajari Al-Quran hadis kita akan banyak mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi ketika kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian mengaplikasikannya ke dalam baca Al-Quran yang baik dan benar, terus kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Itu suatu amal yang luar biasa, dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya sampai di sini untuk pembelajaran tentang mad iwad, madlin, dan mad adil disukun. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.